Messi. Halo pemirsa, terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan semoga kalian yang menonton pastinya selalu dalam keadaan sehat selalu serta banyak rezekinya. Kali ini saya merangkum film yang menceritakan seorang wanita cantik yang mengalami nasib buruk ketika dia sedang berada di villa seorang diri. Sampai-sampai dia depresi dan loncat ke dalam sungai. Lalu seperti apa kisah lengkapnya? Yuk kita langsung saja ke alur ceritanya. Kisah akan berfokus kepada seorang wanita yang bernama Sarah. Diketahui Sarah adalah seorang penulis novel yang berasal dari kota New York. Sarah sedang menuju ke villa yang cukup jauh dari kotanya demi untuk mencari sebuah ketenangan agar Sarah bisa fokus mengerjakan novelnya. Namun sebelum itu, Sarah terlebih dulu menemui pemilik villa yang bernama Charwin. Sarah yang baru pertama kali menyewa villa milik Charwin, dia pun tidak tahu lokasi villanya. Dan di situ, Charwin memberikan selembar peta lokasi villa miliknya. Setelah membayar sewa dan mendapatkan peta lokasi, Sarah pun langsung melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan, Sarah mampir untuk mengisi bensin. Lalu di pom tersebut ada 3 pria yang tak lain adalah pekerja di sana. Mereka bertiga bernama Johnny, Andre, dan Daniel. Di situ, Johnny sedikit basa-basi dengan menanyakan kemana tujuan Sarah. Sarah yang polos itu pun mengatakan jika dia akan menginap di villa milik Charwin. Johnny yang memang asli dari desa tersebut, dia pun tahu lokasi villanya dan dia langsung memberitahu jika villa milik Charwin sudah tidak jauh dari tempat mereka sekarang. Setelah isi bensin, Sarah langsung melanjutkan perjalanannya dan setibanya di villa, Sarah langsung membereskan barang-barangnya. Singkat waktu, malam harinya Sarah yang sedang menelpon temannya, tiba-tiba dia mendengar suara aneh dari arah gudang. Dia yang penasaran pun mencoba mendekati gudang tersebut. Sarah tidak menemukan siapa-siapa atau hal aneh di dalam gudang tersebut. Sarah yang kembali duduk untuk melanjutkan novelnya, tak sengaja kopinya tumpah mengenai pakaiannya dan Sarah langsung membuka pakaiannya lalu mencucinya. Namun saat Sarah sedang mencuci pakaiannya, ada seseorang dari balik jendela yang sedang asik merekam Sarah yang tidak menggunakan pakaian. Entah siapa orang tersebut dan dari mana datangnya. Keesokan paginya, Sarah yang sedang berjemur di pinggir danau mendengar suara aneh dari semak-semak, tapi untungnya itu hanya seekor burung gagak. Setelah itu, Sarah memutuskan untuk lari pagi mengelilingi hutan, dan di dalam hutan tersebut, Sarah menemukan sebuah rumah kosong yang tidak berpenghuni. Lagi-lagi Sarah yang penasaran mencoba memeriksa rumah tersebut. Sarah tidak menemukan apa-apa di sana, tapi sepertinya menurut Sarah rumah tersebut cukup menyeramkan. Setelah itu, Sarah kembali ke villa dan setibanya di villa, Sarah yang hendak mandi tiba-tiba dibuat kesal karena air kamar mandinya sangatlah kotor. Tak pikir panjang, Sarah langsung komplain kepada Charwin si pemilik villa. Tapi sialnya, setelah menelpon, HP Sarah malah harus tercebur ke dalam kloset. Beberapa saat kemudian, Charwin mengirim seseorang untuk memperbaiki airnya yang kotor. Pria tersebut bernama Matt. Setelah Matt selesai memperbaiki airnya, Sarah yang merasa senang telah dibantu langsung memeluk dan mencium Matt sebagai tanda terima kasih yang membuat Matt jadi malu-malu mau. Scene berpindah ke dalam hutan, di mana para pekerja POM sedang asik mancing di pinggir danau. Salah satu dari mereka yang bernama Daniel sedang merekam ikan lele hasil tangkapannya, dan tak lama kemudian Matt pun datang dan bergabung dengan mereka.
Di sini terungkap fakta bahwa orang yang merekam Sarah saat sedang tidak menggunakan pakaian, dia adalah Daniel. Matt yang sadar kalau mereka sedang membicarakan Sarah, Matt pun ikut berbicara dan mengatakan jika Matt telah mendapatkan pelukan dan ciuman dari Sarah. Mendengar cerita Matt, mereka pun tidak ada yang percaya karena pada dasarnya Matt adalah seorang pria culun dan pemalu. Tapi meskipun percaya atau tidak percaya dengan pengakuan Matt, Johnny yang merasa paling ganteng pun tidak mau kalah dari Matt dan terpikir untuk mencoba menggoda Sarah. Kembali ke Sarah yang sedang menulis novel tiba-tiba mendengar suara aneh dari luar, seperti ada seseorang yang sedang mengintainya. Namun saat Sarah memeriksanya keluar, dia tidak menemukan siapa-siapa di sana dan Sarah akhirnya masuk kembali ke dalam villa. Di dalam villa, Sarah dibuat terkejut saat melihat laptopnya sudah menampilkan foto beberapa pria dan benar saja itu semua adalah perbuatan Johnny dan kawan-kawan. Nice shot, huh? Get out of here right now! Evening. Di situ, Johnny meminta Sarah agar mau melakukan apapun yang mereka mau. Sarah yang ketakutan pun mengancam mereka dengan akan melaporkannya ke polisi. Namun ancaman Sarah tersebut tidak membuat Johnny dan kawan-kawan merasa takut. Sarah yang mulai terpojokan berhasil melarikan diri ke dalam hutan. Dan di dalam hutan, Sarah bertemu dengan seorang polisi setempat bersama Pak Charwin si pemilik villa yang kebetulan mereka sedang berburu. Okay, I got you. Sarah menceritakan semua kejadian yang dia alami di villa. Lalu setelah menceritakan semuanya, polisi tersebut yang saya beri nama Sarman mengajak Sarah untuk kembali ke villa. Namun anehnya, Sarman si polisi tidak mengajak Charwin si pemilik villa untuk ikut bersama mereka. Setibanya di villa, mereka tidak menemukan siapa-siapa di sana dan Sarman hanya menemukan beberapa botol minuman keras. Karena itu, Sarman menyimpulkan bahwa Sarah hanya berhalusinasi saja karena Sarah terlalu banyak mengkonsumsi minuman keras dan Sarah dianggap telah berbohong. Atas kebohongannya itu, Sarah diminta untuk berbalik badan menghadap ke jendela. Tapi tak diduga-duga, ternyata Sarman juga salah satu dari bagian Johnny dan kawan-kawan. Sarah yang kembali terpojokan kini mulai mendapatkan perlakuan tidak pantas yang dilakukan oleh mereka. Johnny dengan gilanya meminta Sarah untuk membuka seluruh pakaiannya dan kejadian demi kejadian di sana direkam oleh Daniel menggunakan kameranya. Tak hanya sampai di situ, Johnny juga meminta Matt agar memperkosa Sarah di depan mereka semua. Matt yang sebenarnya orang baik, dia pun menolaknya. Tapi karena Matt diancam oleh mereka, mau tidak mau Matt harus melakukannya. Karena jika tidak, maka Matt akan dihajar habis-habisan oleh Johnny dan kawan-kawan. Setelah diperlakukan seperti itu hingga tidak sadarkan diri, Sarah yang mulai sadar dia memiliki kesempatan untuk kabur. Tapi sialnya, pelarian Sarah harus terhenti karena mereka semua sudah menunggu Sarah di dalam hutan. Di sini, perlakuan mereka lebih gila lagi terhadap Sarah. Sarah mulai digilir oleh mereka semua yang membuat Sarah mengalami trauma berat. Setelah mereka memperkuat Sarah dan mulai lengah, Sarah yang memiliki kesempatan untuk kabur lagi, dia berlari menuju ke arah sungai. Dan mereka pun langsung panik dan bergegas mencari keberadaan Sarah. Tapi saat menemukan Sarah, mereka tak menyangka kalau Sarah akan nekat melompat ke dalam sungai. Atas kejadian itu, Sarman si polisi memerintahkan mereka semua untuk mencari Sarah sepanjang sungai.
Kesal karena tidak kunjung menemukan Sarah yang entah masih hidup atau sudah mati, Sarman langsung merebut memori yang ada di dalam kamera untuk menghilangkan barang bukti. Malam harinya, mereka semua membakar barang-barang milik Sarah guna untuk menghilangkan barang bukti. Lalu keesokan harinya, mereka terus mencari keberadaan Sarah hingga berhari-hari. Namun tetap saja, mereka tidak berhasil menemukannya. Begitu juga Matt yang sangat berharap bisa menemukan Sarah dalam keadaan hidup, agar dia bisa meminta maaf atas apa yang dia lakukan terhadap Sarah. Karena pada intinya, Matt tidak akan melakukan hal itu jika tidak ada ancaman dari Johnny dan kawan-kawan. Lalu karena sudah seminggu lamanya tidak berhasil menemukan keberadaan Sarah, mereka semua menganggap jika Sarah sudah mati akibat tenggelam. Keesokan harinya, Sarman menemui Charwin dan memberikan kunci villa yang ditempati oleh Sarah. Sarman berbohong kepada Charwin jika Sarah sudah pergi dari villanya. Lalu Sarman yang tidak mau kejahatannya terbongkar, dia mengajak Charwin berburu seperti biasanya. Namun saat sedang beristirahat di tengah hutan, hal mengejutkan pun terjadi. Ya, Sarman sengaja membunuh Charwin karena hanya Charwin yang tahu kalau Sarah terakhir kali ke villa itu bersama Sarman. Keesokan harinya, Daniel berlari menghampiri Johnny dan mengatakan jika sebenarnya memori yang diambil oleh Sarman kemarin itu hanyalah memori cadangan dan memori yang merekam semua kejahatan mereka terhadap Sarah kini telah hilang diambil oleh seseorang. Mendengar itu, Johnny pun langsung emosi kepada Daniel karena jika memori itu tersebar, maka mereka semua akan mendapat masalah besar. Di situ, mereka bertiga menganggap kalau yang mengambil memori tersebut adalah Matt, karena Matt juga memiliki dendam kepada mereka bertiga. Lalu di sisi lain, Sarman si polisi yang pulang ke rumah setelah bertugas, dia diberitahu oleh istrinya jika ada sebuah paket untuknya. I came this morning. I think it's Chastity's recital. Betapa paniknya Sarman begitu mengetahui jika paket tersebut adalah memori yang bertuliskan nama Sarah. Dia langsung membawa memori tersebut menemui Jody dan kawan-kawan. Sesampainya di sana, Sarman langsung menanyakan tentang memori tersebut kepada Daniel. Dan akhirnya Daniel menceritakan yang sebenarnya jika yang mencuri memori tersebut adalah Matt. Padahal belum tentu Matt berani melakukannya, apalagi Matt selalu ditindas oleh mereka. Mendengar itu, Sarman langsung percaya begitu saja dan menyuruh mereka semua untuk mencari keberadaan Matt. Lalu di sisi lain, Matt yang sedang tertidur tiba-tiba terbangun dan terkejut ketika melihat Sarah sudah ada di hadapannya, yang ternyata Sarah masih hidup. Di situ, Matt meminta maaf dan berusaha menjelaskan jika apa yang Matt lakukan terhadap Sarah itu karena ancaman dari Johnny dan kawan-kawan. Tapi sekeras apapun Matt menjelaskan, Sarah tetap tidak ingin memaafkan siapapun yang telah menyakitinya. It's just not good enough. Di tempat lain, Daniel dan Andre yang sedang mencari keberadaan Matt, tak sengaja dia menginjak jebakan hewan yang membuatnya tidak bisa bergerak. Lalu dari arah belakang, Sarah menghantam Andre hingga jatuh tak berdaya. Ketika tersadar, Andre sudah dalam kondisi terikat di atas bak mandi. Lalu tak lama kemudian, Sarah memasukkan cairan kimia berbahaya yang membuat wajah Andre kepanasan sambil kekerjetan hingga tewas. Setelah itu, Sarah kembali ke Daniel dan mengikatnya di sebuah pohon. Sarah mulai menyiksa Daniel secara perlahan-lahan, mulai dari memasang kail di matanya dan mengeluarkan isi perut ikan bandeng lalu dioleskan ke tubuh Daniel dengan tujuan agar mengundang para burung gagak yang akan mencapik-capik Daniel hingga tewas. Tak lupa juga, aksinya itu pun direkam menggunakan kamera milik Daniel, sama seperti Daniel yang merekam Sarah saat dilecehkan. That might feel better. Setelah itu, Sarah mengincar Johnny yang kini berada di pom. Sarah memamerkan tubuhnya yang membuat Johnny tak menyadari kalau ada bahaya di hadapannya. Lalu begitu Johnny mendekati Sarah, tiba-tiba... Hey there. I feel you up.
Sarah menghantam Johnny hingga tak sadarkan diri dan mengikatnya di sebuah ruangan. Di situ, Johnny memohon-mohon kepada Sarah untuk tidak membunuhnya. Akan tetapi, Sarah tidak memperdulikannya. Sarah mulai langsung menyiksa Johnny, mulai dari mencabut giginya dan memotong Johnny kecilnya hingga membuat Johnny tewas kehabisan darah. You get better. Tak sampai di situ pembalasan dendam Sarah, dia pun melanjutkan balas dendamnya kepada Sarman si polisi. Sarah menemui anak dan istri Sarman ketika Sarman sedang pergi bertugas. Di situ Sarah menyamar menjadi seorang guru les untuk anaknya. Ketika anaknya mengenalkan guru lesnya, seketika itu Sarman langsung panik begitu tahu kalau itu adalah Sarah yang ternyata masih hidup. Mengetahui keluarganya dalam bahaya, Sarman pun langsung bergegas pulang. Sesampainya di rumah, istrinya memberitahu jika anak mereka telah dibawa oleh Sarah. Mendengar itu, Sarman yang panik langsung mencari keberadaan anaknya ke taman. Di taman bermain, Sarman tidak menemukan anaknya, tapi ketika dia kembali ke dalam mobil, tiba-tiba Sarah menghantam Sarman hingga tak sadarkan diri. Lalu ketika tersadar, Sarman sudah dalam keadaan terikat dan ada juga Matt di hadapannya. Di situ, Sarah merencanakan sesuatu yang cukup menggilakan. Dia memasang shotgun dan mengarahkannya tepat di belakang bokong Sarman, lalu mengikat pelatuknya dengan tali yang diikatkan ke tangan Matt yang masih tidak sadarkan diri. Jadi, jika Matt tersadar, secara otomatis shotgunnya akan menembus mereka berdua. Setelah itu, Sarah menunggu di luar untuk memastikan bahwa mereka benar-benar tiada. Lalu tak lama kemudian, suara jedor pun terdengar yang membuat Sarah puas dan tersenyum karena sudah membalaskan dendamnya. Oke lah, mungkin segitu saja alur cerita film kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pembawaannya. Saya pamit undur diri. Bye-bye.